Bismillah. Alhamdulillahi dzil arsyil majidi ala ilbasihi min libasi fadlihi hulala. Thumma ala al-mustafa al-hadi salatu fata yarju biha sakana al-firdausi mubtahila. ثم على صحبه الذين فضلهم وضرب الزرع في صفاتهم مثلا ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jemaah subuh yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, as'alullah al-karim rabbal arshil azim kama jama'ana fi hadzal makanil mubarak أن يجمعنا كذلك في دار السلام وأن يبيض وجوهنا ووجوهكم يوم تبيض الوجوه وتسود الوجوه وأن يفقهنا في الدين ويعلمنا علما نافع والعمل الصالح إنه هو الجواد الكريم. InsyaAllah tabaraka wa ta'ala, pada subuh hari ini kita akan membahas tentang as-sahabah, ya. Kedudukan sahabat dalam Islam, ya. Bagaimana Islam dan ahlu sunnah wal jamaah memandang dan memposisikan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kita masih pada kitab Al-Aqidah Al-Muyassarah Minal Kitabil Aziz wa Sunnatil Mutahharah, ya, karya Dr. Ahmad bin Abdurrahman Al-Qadhi. Ya, beliau sebutkan bahwasanya as-sahabatu, man humus sahabah, siapa yang dimaksud dengan sahabat itu? As-sahabiyyu man ijtama'a bin Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dhalik. Yani man ijtama'a bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang berkumpul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun hanya sekali, hidup di zaman Nabi, bertemu dengan Nabi, melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Mu'minan bihi, lalu beriman terhadap apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beriman atas kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apa yang dibawa olehnya. Wa mata ala dzalik, dan wafat dalam keadaan beriman dan berislam, ya. Ini sahabat, ya. Allah subhanahu wa ta'ala memilih mereka yang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sezaman dengannya. Adapun yang sezaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman dengan kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi belum sempat melihat Nabi, hidup di zaman Nabi, beriman tapi tidak melihat Nabi, dia tidak dikatakan sebagai seorang sahabat. Dia dihukumi muhadram, ya. Salah satu di antaranya Uwais Al-Qarni. Baik. Was-sahabatu ridwanullahi alaihim khairun nasi ba'dal anbiya. Dan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebaik-baik manusia setelah para anbiya. Sebaik-baik manusia setelah para anbiya. Jadi kalau derajatnya para nabi dan rasul, setelahnya di bawah para sahabat. Wa afdalu qurunil ummah, ya. Dan di zamannya atau zaman mereka itu sebaik-baik zaman yang dilewati oleh peradaban Islam. Yang paling baik zamannya itu zaman-zaman permulaan, zamannya Nabi dan zamannya para sahabat.
Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia itu yang ada di zamanku. Dan dalam redaksi yang lain, khairu ummati qarni, sebaik-baik umatku adalah yang ada di zamanku. Muttafaqun alaihima. Hadis ini disepakati ya oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Wa hum kulluhum udul, dan para sahabat itu semuanya udul ya. Udul ini ya kredibel dalam menyampaikan Islam. Lianna Allah subhanahu wa ta'ala qad ikhtarahum li suhbati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa zakkahum. Dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala telah memilih mereka, para sahabat itu, untuk menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah telah mentazkiyah mereka, mensucikan mereka. Radhiyallahu wa radiya anhum, dan Allah meridai mereka. Wa taba alaihim, Allah juga mengampuni kesalahan mereka. Ini keutamaan sahabat ini. Wa wasafahum bi akramil awsaf wa wada'ahum khaira iddah, dan Allah subhanahu wa ta'ala mensifati mereka dengan semulia-mulianya sifat, dan Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan mereka sebaik-baik janji. Apa itu? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Fath ayat 29, Muhammadun Rasulullah. Muhammad itu seorang Rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya, para sahabat, asyidda'u 'alal kuffar, sangat keras terhadap orang-orang kafir, ruhama'u bainahum, dan sangat penyayang sesama mereka. Tarahum rukka'an sujada, jika kalian melihat mereka, mereka itu rukka'an sujada, selalu rukuk dan selalu sujud. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, seringnya beribadah, rukuk dan sujud itu semata-mata untuk mencari karunia, anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala dan keridhaannya. Simahum fi wujuhihim min athari sujud, tanda-tanda kesalehan mereka itu ada pada wajah-wajah mereka. Min athari sujud, karena banyaknya atau seringnya mereka sujud pada Allah subhanahu wa ta'ala. Dzalika mathaluhum fit Taurat, ini permisalan para sahabat yang disebutkan dalam kitab Taurat. Asyidda 'alal kuffar, ruhama'u bainahum, ya, sangat keras dalam menentangi segala bentuk kekafiran dan kekufuran, serta penyayang sesama kaum muslimin, selalu sujud dan rukuk. Dan sujud dan rukuk mereka itu bukan untuk mendapatkan hal lain, ya, tapi semata-mata untuk mendapatkan karunia dan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sifat-sifat ini Allah telah sebutkan dalam kitab Taurat, wa mathaluhum fil Injil, dan juga dalam kitab Injil. Kazar'in akhraja syat'ahu, permisalan para sahabat ini seperti zara', tumbuhan yang baru mengeluarkan tunasnya. Akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghladha fastawa ala suqih, kemudian
dirawat, tumbuh sedikit demi sedikit sampai pokoknya menjadi keras. Lalu untuk apa? Yu'jibu zurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Permisalannya seperti itu. Para sahabat itu seperti benih yang ditanamkan, kemudian tumbuh, lalu disemai, dijaga sampai benar-benar telah siap panen. Liyaghidha bihimul kuffar, sebagai hal yang membuat orang-orang kafir itu merasa iri. Atau kalau kita pakai bahasa, ya, kufar juga berarti para petani, ya. Jadi tumbuhan yang sudah siap panen itu terkadang membuat para petani, ya, iri kalau ternyata di kebunnya atau di sawahnya tidak seperti sawah tetangga, ya. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi mereka, orang-orang yang beriman dan orang-orang yang saleh dari mereka, dari para sahabat itu, maghfirah, pengampunan, wa ajran 'azima, dan pahala yang agung, yang banyak. Ini para sahabat Allah sebutkan dalam Al-Quran. Wa ma'adzalik, meskipun demikian, fa innahum yatafadalun, para sahabat juga berlevel-level, ya. Tidak semuanya satu level, ya. Tafadulan amman wa khasan. Jadi ada keutamaan para sahabat itu dibagi. Ada keutamaan secara umum dan secara khusus. Famin maratibit tafadulil am, dan diantara, ya, urutan keutamaan mereka secara umum, yang pertama, al-muhajirun afdal minal ansar. Kaum muhajirin yang dari Mekah atau dari negeri-negeri sekitar Mekah lalu kemudian berhijrah ke Madinah, ini sahabat-sahabat yang utama dibandingkan dengan sahabat yang ada di Madinah atau penduduk Madinah, Al-Ansar. Li jam'ihim bainal hijrati wan nusrah, dikarenakan mereka mengumpulkan dua perkara besar, yaitu hijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan nusrah, menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam dan agamanya. Wa li anna Allah ta'ala qaddamahum fi dzikr, dan dikarenakan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka terlebih dahulu dalam Al-Qur'annya. Allah sebutkan lil fuqara'il muhajirin, orang-orang fakir dari kalangan muhajirin, alladzina ukhriju min diyarihim, yang terusir dari negeri-negeri mereka, wa amwalihim, dan yang dirampas harta-harta mereka, yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana, mereka hijrah semata-mata untuk mencari karunia Allah, keutamaan dari Allah dan keridhaannya. Wa yansurunallaha wa rasulah, serta menolong Allah dan Rasulnya. Ulaika humus sadiqun, dan mereka adalah orang-orang yang jujur. Ini muhajirin. Kemudian untuk ansar, walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim, adapun para sahabat yang telah menempati Madinah sebelum muhajirin, yuhibbuna man hajara ilaihim, yang sangat mencintai kaum muhajirin, itu ansar. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, dan tidak bakhil, tidak kikir, ya, dalam menginfakkan apa yang Allah berikan kepada mereka, kepada para muhajirin. Ini sifatnya kaum ansar.
wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, dan mendahulukan segala kebutuhan muhajirin meskipun mereka juga butuh. Wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala jauhkan dari kekikiran hatinya, sifat kikir, jika Allah jauhkan kita darinya, maka faulaika humul muflihun, merekalah orang-orang yang beruntung. Jadi yang pertama kaum muhajirin, kemudian kaum ansar. Ini sahabat-sahabat yang utama. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat At-Taubah ayat 117, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'azim." Afwan, ini At-Taubah ayat 100 ya. As-sabiqunal awwalun, orang-orang yang dahulu masuk Islam, orang-orang yang terdahulu di kalangan para sahabat ya, dari kaum muhajirin dan kaum ansar, lalu kemudian yang mengikuti mereka ya, baik itu pada masa setelah Fath, setelah penaklukan kota Mekah, atau setelah perang Hunain, atau sebelum wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Yang mengikuti para sahabat ini bi ihsan ya, yang berusaha untuk persis seperti sahabat juga ya. Radhiyallahu anhum, atau yang berusaha persis seperti muhajirin dan ansar juga, Allah meridai mereka dan mereka meridai Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal tinggal di dalamnya, dan itulah keberuntungan yang terbesar. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah juga ayat 117, laqad taba, Allah telah mengampuni, 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansar, mengampuni Nabi, kaum muhajirin dan kaum ansar, alladzina ittaba'uhu fi sa'atil usrah min ba'di ma kada yazighu qulubu fariqin minhum thumma taba 'alaihim innahu bihim raufur rahim. Kaum muhajirin dan kaum ansar serta Nabi sallallahu alaihi wasallam itu telah dimaafkan Allah Subhanahu wa taala dikarenakan mereka menolong Allah dan Rasulnya di sa'atil usra, di saat-saat genting, pada peperangan-peperangan yang kala itu hati seakan-akan copot dari tempatnya. Taib. Yang pertama kaum muhajirin, kemudian kaum ansar. Yang kedua, man anfaqa min qablil fath wa qatal, yang memberikan infak, yang berinfak sebelum penaklukan kota Mekah, yang masuk Islam sebelum penaklukan kota Mekah, yang bergabung dengan Nabi sebelum penaklukan kota Mekah, dan juga berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hadid ayat 10 ya. La yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal ulaika a'zamu darajatan minal ladina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullan wa'adallahu al-husna wallahu bima ta'maluna khabir. Para sahabat yang masuk Islam, baik itu muhajirin dan ansar, dan yang datang setelah mereka berperang bersama Nabi sebelum penaklukan kota Mekah, ini derajatnya atau urutannya kedua ya. Berdasarkan ayat Al-Hadid ayat 10 ini, surat Al-Hadid ayat 10,
Ya. Tidak sama dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala sebelum penaklukan kota Mekah dan berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang berinfak serta berperang setelah penaklukan kota Mekah. Ulaika a'zamu darajah. Mereka itu punya pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ahlu Badar, yang ikut serta dalam perang Badar. Ini derajatnya lebih tinggi. Jadi kalau dia seorang muhajirin, kemudian ikut berperang dalam perang Badar, wah ini derajatnya tinggi di kalangan para sahabat. Hal ini terjadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an pada kasus Hatib bin Abi Balta'ah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam merencanakan penaklukan kota Mekah, sahabat Nabi yang bernama Hatib ini, dia seorang muhajirin, bukan dari Quraisy. Dia bukan penduduk Mekah, tapi penduduk di kota-kota sekitar Mekah itu, dan tidak ada saudaranya di kota Mekah. Tapi dia tinggal di kota Mekah, datang di kota Mekah itu dengan mendapatkan suaka dari penduduk Mekah. Jadi tidak ada saudaranya di Mekah situ, hanya mendapatkan jaminan. Nah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan atau menyusun strategi untuk memerang dan menaklukkan kota Mekah, Hatib ini bin Abi Balta'ah ini berusaha untuk menyampaikan rencana Nabi ini kepada saudaranya yang ada di, atau kepada keluarganya yang ada di kota Mekah. Maka Jibril menyampaikan kepada Nabi. Nabi kemudian memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk mengambil surat itu. Jadi Hatib ini dia menulis suratnya, kemudian menitipkan kepada seorang wanita yang hendak melakukan perjalanan atau yang sedang melakukan perjalanan safar dari Madinah ke Mekah. Nah, Ali bin Abi Thalib dan salah seorang sahabatnya mencari wanita ini dan dapatlah dia, ketemu. Ali mengatakan, kembalikan surat itu. Dia bilang, tidak ada surat sama saya, tidak ada sama sekali. Akhirnya Ali mengancam, kalau kamu tidak jujur, ya, saya lucuti pakaianmu. Akhirnya dikeluarkan itu surat. Sampai di kota Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil Hatib dan bertanya, apa alasannya? Nah, setelah itu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an mengatakan, ya Rasulullah, da'ni adribu unuqah. Ya Rasul, biarkan saya potong lehernya ini, saya mau penggal lehernya ini. Nah, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kala itu, ya, innahu syahida badran. Dia ini sahabat yang ikut perang dalam perang Badar, yang ikut terlibat dalam perang Badar, ya. Innahu syahida badran wa ma yudrika la'alla Allah an yakuna qad ittala ala ahli badr faqal i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Ya. Wa ma yudrika ini artinya engkau tidak tahu ya Umar, Allah Subhanahu wa taala itu telah menjamin sahabat yang ikut perang yang ikut dalam perang Badar itu mendapatkan jaminan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ya Allah mengatakan, i'malu ma syi'tum, lakukan apa saja sekehendak kalian, faqad ghafartu lakum, karena sungguh aku telah mengampuni dosa-dosa kalian. Ini keutamaan yang ikut serta dalam perang Badar. Baik. Kemudian yang keempat, ahlu bai'atir ridwan, yang ikut dalam bai'ah ridwan. Bai'ah ridwan ini
Kalau yang sudah pergi umrah biasa dibilang Hudaybiyah. Jadi Nabi SAW kala itu hendak melakukan umrah. Para sahabat berkumpul dengan Nabi, mereka bawa hewan-hewannya, onta, ya, kambing untuk disembelih di sana di kota Mekah. Namun ternyata tidak bisa masuk kota Mekah. Ya, mereka kemudian berhenti di tempat yang namanya Hudaybiyah. Ya. Di situ, lalu Nabi SAW mengutus para sahabatnya untuk melobi bagaimana bisa masuk ke kota Mekah. Nah, salah satu yang diutus adalah menantunya, yaitu Utsman ibn Affan. Ya. Diutus. Ternyata lama sekali baru Utsman datang. Ya. Utsman dikurung sama orang Quraisy, ya, di penjara. Akhirnya sampai kabar berita kepada Nabi SAW bahwasanya Utsman telah dibunuh. Maka Nabi SAW kemudian marah dan mengumpulkan para sahabatnya, mengangkat baiat untuk berperang sampai titik darah penghabisan. Laki-laki dan perempuan yang ikut kala itu semuanya mengangkat baiat. Nah, ini orang-orang yang utama, ya, yang ikut dalam perang itu, dalam baiat itu, orang-orang yang utama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Laqad radiyallahu, Allah telah meridai, ya. Karena ayat inilah sehingga baiat ini disebut baiatur ridwan, baiat yang telah diridai oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang mukminin yang membaiatmu di bawah pohon. Fa'alima ma fi qulubihim, Allah tahu apa yang ada dalam hati mereka. Fa'anzala sakinata 'alaihim, maka Allah pun menurunkan rasa tenang, ya, dalam hati mereka. Wa athabahum fathan qariba, dan menjanjikan penaklukan kota Mekah yang dekat, ya. Dan Nabi SAW bersabda untuk orang yang ikut dalam baiatur ridwan ini, la yadkhulun nara, tidak akan masuk neraka, insyaallah, man min ashabis syajarah ahadun alladzina baya'u tahtaha, tidak akan masuk neraka seorang pun yang ikut serta dalam baiatur ridwan. Sudah ada jaminan nih. Kalau kita para sahabat tidak usah salat, ya, sudah ada jaminan masuk surga. Tapi bukan seperti itu para sahabat. Nah, itu pembagian mereka secara umum, bahwa para sahabat itu yang paling utama muhajirin, kemudian ansar, kemudian ahli badar, bukan, kemudian yang berinfak dan berperang sebelum, ya, atau yang berhijrah, berinfak, berperang sebelum penaklukan kota Mekah. Kemudian yang ketiga, yang ikut serta dalam perang Badar, ya. Yang keempat, yang ikut serta dalam baiatur ridwan. Ini secara umum. Dan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ketika datang ghanimah, maka beliau membagi-baginya berdasarkan level ini. Muhajirin dapat sekian, ansar dapat sekian, yang masuk Islam dan hijrah sebelum penaklukan Mekah dapat sekian, berbeda-beda tingkatannya. Itu secara umum. Adapun secara khusus, para sahabat yang utama, yang pertama adalah khulafa ar-rasyidin al-arba'ah. Para khulafa ar-rasyidun, yang pertama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Itu urutannya, ya. Abu Bakar, Umar,
Utsman, Ali. Dan ahlu sunnah menyebutnya berdasarkan urutan ini, ya. Adapun sekte-sekte yang lain yang lebih dekat kepada ahlu sunnah, misalkan seperti Zaidiyah, ya, itu menyebutkan Abu Bakar, Umar, Ali, Utsman. Urutannya seperti itu, ya. Yang ekstrim dari mereka mengatakan Ali saja. Nah, kalau tidak mengkafirkan, kalau mengkafirkan berarti sudah keluar. Apalagi dengan tuduhan-tuduhan yang dibuat-buat, ya. Taib, itu yang pertama, Khulafa Ar-Rasyidun, ya. Yang kedua adalah Al-Mubasysyaruna bil Jannah, yang Nabi SAW memberikan kabar gembira kepada mereka bahwa mereka itu penduduk surga. Dan secara person ada 10 orang. Secara person ada 10 orang. Dan ini yang disepakati, yang masyhur, ya. Yang pertama, ya, tadi sudah, ya, 4 orang Khulafaur Rasyidun, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum jami'an. Kemudian setelahnya Abdurrahman bin Auf. Yang kelima, ya, Abdurrahman bin Auf. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang keenam, kemudian Talhah bin Ubaidillah. Kemudian Zubair bin Al-Awwam. Kemudian Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Dan yang terakhir Sa'id bin Zaid ridwanullah alaihim ajma'in. Ini 10 orang yang Nabi janjikan surga secara langsung. Adapun kabar-kabar misalkan seperti Bilal, ya, Nabi dengar suara terompahnya, ya, bunyi sendalnya di surga, ya, Bilal, ya. Nah, ini juga disebutkan dalam kabar-kabar, tapi tidak secara umum. Itu tidak secara khusus Nabi mengatakan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Ali fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah. Itu secara khusus, sehingga disebutkan al-asharatu al-mubasysyaruna bil jannah, 10 orang yang diberi kabar gembira langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka itu di surga. Nah, ini level kedua, ya, secara khusus, ya. Level yang ketiga, Ahlu Baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahlul Bait dari kalangan para sahabat, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menyebutkan bahwasanya Ahlu Baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam itu semua Bani Hashim. Semua Bani Hashim, ya, yang beriman. Dari kalangan para sahabat itu ada 5, ya. Banu Ali, Ali bin Abi Thalib, lalu anak-anaknya. Kemudian Banu Ja'far, Ja'far bin Abi Thalib dan anak-anaknya. Yang ketiga Banu Uqail, Uqail bin Abi Thalib, masih saudaranya Ali bin Abi Thalib ini, dan semua anak-anaknya. Ini Ahlul Bait. Yang keempat Banu Abbas, anak keturunan dari pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abbas. Dan yang terakhir yang dimasukkan, ya, oleh Imam Asy-Syafi'i itu adalah Banu atau Abna, anak-anak dari Al-Harits ibn Abdul Muttalib. Al-Harits ibn Abdul Muttalib. Al-Harits ibn Abdul Muttalib ini anak pertamanya Abdul Muttalib, yang bersama bapaknya menggali sumur Zam-Zam, ya.
anak-anaknya yang Islam yang menjadi sahabat dan mengikuti hijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini disebut Ahlul Bait. Jadi Ahlul Bait bukan saja dari Al-Hasan wal Husain, dari anaknya Ali bin Abi Thalib dan Fatimah, bukan saja dari situ, tapi dari keturunan Ali bin Abi Thalib, keturunan Ja'far At-Tayyar, kemudian dari keturunan Uqail, dari keturunan Al-Abbas, dan dari keturunan Al-Harith ibn Abdul Muttalib. Nah, ini di kalangan para sahabat, mereka ini menduduki posisi yang ketiga secara khusus, ya. Inilah urutan-urutan para sahabat. Lalu apa yang mesti kita lakukan? Apa iman kita terhadap para sahabat itu? Ya. Syekh menyebutkan bahwasanya yang mesti dilakukan oleh seorang yang berakidah ahlu sunnah wal jamaah terhadap para sahabat itu, yang pertama mahabbatuhum, mencintai para sahabat. Mencintai para sahabat, siapapun dia, selama dia ditetapkan sebagai seorang sahabat Rasul, cintai dia. Dia melakukan dosa-dosa, tetap cintai dia. Dosanya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi hak kita atau kewajiban kita itu mencintainya sebagai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa mualatihim, loyal, setia kepada mereka, kepada para sahabat. Wa taraddi anhum, dan ketika nama mereka disebutkan, kita bilang radhiyallahu anhum, radhiyallahu anhum, radhiyallahu anhum. Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu, Utsman radhiyallahu anhu, Ali radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Wal istighfar lahum wa tarahum. Ya. Kita juga kalau disebutkan kesalahan para sahabat, kita istighfar, kita meminta pengampunan untuk mereka. Ya. Manusia tidak lepas dari kesalahan. Wassana alaihim, dan memuji mereka. Ahadan wa jama'at, person-person atau secara kolektif. Ya. Karena apa? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 71, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, itu sebagian mereka adalah penolong bagi sebagian yang lain. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 10, walladzina ja'u min ba'dihim, adapun generasi yang datang setelah mereka, setelah para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, sampai kepada kita. Sampai kepada kita dan mungkin anak keturunan kita juga. Ya. Walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun, apa yang mesti mereka lakukan untuk para sahabat? Ya. Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah kami, wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam beriman. Yang dimaksudkan adalah para sahabat. Dan Nabi SAW bersabda, ayatul iman hubbul ansar, tanda-tanda kesempurnaan iman seseorang itu ketika dia mencintai sahabat-sahabat dari kalangan ansar. Ya. Wa ayatun nifaq bughdul ansar, dan kemunafikan atau tanda ciri kemunafikan itu ketika dia membenci para sahabat, terkhusus dari kalangan al-ansar. Dan khusus untuk Ali bin Abi Thalib,
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentangnya, la yuhibbuka illa mu'minun wa la yubghiduka illa munafiqun. Tidak ada yang mencintaimu wahai Ali kecuali dia seorang yang mukmin, dan tidak ada yang membencimu kecuali dia adalah seorang munafik. Baik, ini yang pertama, kita mesti mencintai mereka. Kita mesti meridai atau mentaradi untuk mereka, mengatakan radhiyallahu anhum, mendoakan pengampunan bagi mereka. Ya. Yang kedua, salamatul qulub wal alsinah lahum. Kita harus membersihkan hati kita dan lisan kita dari menyebut-nyebut keburukan para sahabat. Hati-hati. Kita membaca banyak yang menulis tentang para sahabat, yang mengumpulkan keburukan-keburukan mereka, ya. Lalu kemudian kita baca tanpa sadar kalau kita ini ahlu sunnah wal jamaah, yang tidak boleh kita ikut-ikutan dalam mencela mereka, merendahkan mereka, atau bahkan menyimpan kedongkolan dalam hati untuk mereka. Hati-hati, ya. Ahlu sunnah tidak seperti itu. Ahlu sunnah justru membersihkan hati mereka dari, dan juga lisan mereka dari para sahabat. Tidak melaknat, tidak mencela. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka raufur rahim." Dan janganlah engkau jadikan ghil, rasa benci, rasa hasad, rasa iri, dengki dalam hati kita terhadap orang-orang mukmin, ya. Dalam hal ini para sahabat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencela para sahabatku. La tasubbu ashabi. Fawalladhi nafsi biyadih, demi Allah, ya, Nabi sampai bersumpah ini, demi Allah, lau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Jika sekiranya kalian, wahai generasi yang datang setelah para sahabat, ya, berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, berinfak di jalan Allah, ikhlas lillahi ta'ala, itu pahalanya di sisi Allah belum sampai atau belum mengalahkan para sahabat yang hanya berinfak setengah dari genggaman tangannya, setengahnya saja. Jadi kalau kita mengumpulkan emas sebesar gunung Uhud, lalu kita infakkan di jalan Allah lillahi ta'ala, dan Allah menerimanya sebagai pahala infak kita, itu tidak seukuran infaknya para sahabat yang hanya setengah dari genggaman tangannya saja. Keutamaan yang Allah berikan, sehingga kita mesti menjaga lisan kita. Yang ketiga, menghindarkan diri kita dari apa? Dari perselisihan mereka. Ada perselisihan antara Ali dan Muawiyah radhiyallahu anhuma. Perselisihan antara Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Perselisihan antara Ali dan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhuma. Dan banyak diceritakan perselisihan-perselisihan, dan mereka para sahabat manusia. Nah, sikap kita jangan terlibat. Saya bersama Ali, Muawiyah salah, ya. Tidak boleh, ya. Kita harus menjaga diri kita dari hal-hal seperti ini. Dan yang keempat, berlepas diri dari cara-cara Rafidah, ya, dan juga Nasibi, ya. Kaum Rafidah itu, Syiah Rafidah itu mengkafirkan semua para sahabat setelah wafatnya Nabi.
kecuali beberapa orang saja, kecuali Ali bin Abi Thalib, Salman Al-Farisi, Miqdad, Uqail. Ini saya yang tidak dikafirkan, semuanya murtad. Abu Bakar murtad, Umar murtad, Uthman murtad. Nah, ini akidah mereka, sehingga mereka melaknat, mencela para sahabat. Kita harus berlepas diri dari perkara seperti ini dan jangan mengikuti cara-cara mereka. Ya. Jangan juga mencela para ahli bait. Ya. Dan ya, jangan mencela para sahabat secara umum. Ya. Dan jangan juga mencela ahlul bait secara umum. Nah, ini ahlul bait. Ini khatir, ini ahlul bait ya. Apalagi di zaman sekarang banyak membicarakan tentang ahlul bait ya. Kita harus menjaga lisan kita, jangan ikut-ikutan. Jangan ikut-ikutan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, ini khusus untuk ahlul bait, memperingatkan kita, udzakirukum, aku peringatkan kalian, fi ahli baiti, aku peringatkan kalian, jangan coba-coba mencela ahlul baitku ya. Jangan coba-coba ya. Nabi ulangi 2 kali, udzakirukum fi ahli baiti, udzakirukum fi ahli baiti. Hadis yang lain beliau mengatakan, walladzi nafsi biyadihi la yu'minuna hatta yuhibbukum lillah wa liqarabati ya. Demi Allah, mereka tidak beriman sampai mereka mencintai kalian ahlul bait, dan mencintai kalian dikarenakan kedekatan kalian, kedekatan nasab kalian denganku. Dan ahlu sunnah wal jamaah ya, semuanya mencintai para sahabat, mencintai keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ikut serta dalam perselisihan para sahabat, tidak mencela para sahabat, bahkan mendoakan para sahabat. Nah, inilah akidah kita ahlu sunnah wal jamaah terhadap para sahabat. Jika ada yang ingin memisahkan antara sahabat dengan ahlul bait, sebagaimana yang dilakukan oleh Syiah Rafidah, maka kita menolaknya dan kita mencintai kedua-duanya. Wallahu ta'ala a'lam. Ini yang bisa saya bawakan pada pagi hari ini ya, dengan tema tentang sahabat, kedudukan mereka dalam pandangan ahlus sunnah wal jamaah. Ada yang mau bertanya? Silahkan. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang berat aspek persoalan, misalnya mengenai banyak berat, itu kan pada akhirnya kesulitan daripada terjadi dia. Tapi bagaimana diketahui juga bahwa sikap Tuhan benar, tapi dari pertimbangan hanya terjadi mereka. Jika ada satu ucapan Rasulullah benar, siapa berlindung di rumahnya Abu Sufyan bebas. Anak Abu Sufyan itulah Abu Umayyah, berkata dan Ali. Ya. Hanya kenapa di Syiah ini itu peristiwa Karbala. Cuma terusnya untuk membaca yang peristiwa Karbala itu jadi bagi kita sebenarnya umat Islam ini sudah kalah sama itu, cuma tahu mereka aja, kita menghargai semua itu. Namun demikian kita harus mengerti dari baca-baca kita itu ada begini, ada begini, dan begini, dan kita tidak bisa. Iya, betul. Kalau kita tahu, kita harus tahu itu. Kalau kasih masyarakat tadi, itu perlu didalami.
Misalnya siapa yang baik? Apanya yang kita hargai baik? Kita semua manusia yang baik. Bisa kita banyak masalah ini, banyak masalah. Apa sekarang kan muncul itu? Misalnya kenapa keturunan Rasulullah? Itu barangkali kita lebih cepat dan ini Islam saja daripada kesehatan orangnya. Dan sangat berbahaya kalau saya ini orang ini. Karena perbuatannya ketinggalan dan nilai Islam saja. Bagaimana kita harus tahu? Artinya bahas masalah ini, tapi berkata satu saja pada saya. Tegas pada Asidah pada kufar itu apakah pada orang kafir dan pada kekafiran. Harus saya tengok pada kekafiran. Dari batasan dalam tafsiran di hadar Ibrahim itu, kafir itu adalah menentang kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan pada orang. Oleh karena itu dalam praktiknya kata semua Rasulullah itu katakan berhal orang Yahudi dan Buddha itu kita suruh makan. Jadi bukan orangnya, tapi kita. Jadi dari saya kira ini bukan pemahaman ini di hati juga kita. Masya Allah. Masya Allah. Pembahasan kita konteksnya tentang sahabat. Jadi Ahlul Bait itu diikat dengan sahabat. Kalau Ahlul Bait yang kafir tidak dikatakan sahabat, meskipun melihat Nabi, ya. Seperti pamannya Abu Lahab. Jadi Ahlul Bait seperti kata Imam Asy-Syafi'i, Ahlul Bait itu Banu Hashim. Ya. Banu Hashim. Ya. Kalau kita lihat Quraisy itu kan tidak keluar dari satu sumber saja. Misalkan kakeknya Nabi SAW yang bernama Abdi Manaf. Abdi Manaf ini punya 4 orang anak. Ya. Yang pertama Abdul Syams, namanya Amr. Ya. Ini Abdul Syams dengan Hashim itu kembaran. Abdul Syams turunannya ke Abu Sufyan, Hashim kepada Nabi dan Ali ibn Abi Talib. Jadi satu kakek. Ada Naufal. Naufal turunnya ke bawah kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Satu kakek lagi. Dan ada Al-Muttalib. Al-Muttalib. Jadi mereka 4 orang. Al-Muttalib ini yang turun kepada Imam Syafi'i itu. Jadi Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib, ini yang kata Nabi SAW, kami Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib itu tidak berpisah di zaman jahiliyah sampai Islam. Nah, adapun anak keturunan mereka dari kalangan para sahabat, ya ini tidak ada urusan kita untuk masuk kepada nasab orang. Siapa yang mengakui dia Ahlul Bait, ya secara umum kita mencintai keturunan Ahlul Bait atau keturunan Nabi SAW. Secara umum, ya. Dia Ahlul Bait dan dia beramal saleh, tidak membangga-banggakan keturunannya. Ini Masya Allah. Adapun sebagian memanfaatkan ya, nasabnya, ya, ini yang tidak boleh. Ini yang tidak boleh. Ya. Karena dalam Islam sendiri telah menafikan berbangga-bangga dengan nasab. Ya. Berbangga-bangga dengan nasab itu perbuatan jahiliyah. Ya. Sehingga orang Islam tidak boleh seperti itu. Yang perlu dibangga-banggakan itu ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Dan Nabi ketika haji wada menekankan hal ini.
La fadla, tidak ada keutamaan seorang Arab terhadap orang Ajam. Tidak ada keutamaan kulit putih terhadap kulit hitam. Tidak ada, illa bittaqwa. Dan ketika Fathu Makkah, Nabi justru memerintahkan Bilal ibn Rabah untuk naik di atas Ka'bah. Yang saat itu kaum Quraisy melihat, Masya Allah, seorang hamba sahaya yang dimerdekakan kemudian masuk Islam. Islam memuliakan dia hingga bisa naik di atas Ka'bah lalu mengumandangkan azan. Dan asyidda 'alal kuffar itu punya dua makna itu, kepada orang-orang kafir dan juga kepada kekufuran. Karena kafir itu secara bahasa itu artinya yang menyembunyikan. Yang menyembunyikan. Jadi para petani yang kerjanya memasukkan bibit ke dalam tanah, menyembunyikan. Itu bilang kufar, kafir. Jadi ketika seorang itu menyembunyikan kebenaran dan dia tahu dan tidak mau mengakui karena unsur-unsur yang lain. Kita lihat orang Yahudi di Madinah itu beriman terhadap kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena Muhammad ini bukan dari jalur Ishak, mereka rame-rame mengingkarinya. Sehingga ayat yang turun di kota atau surat yang turun di kota Madinah itu suratul Baqarah, An-Nisa, Ali Imran, Al-Maidah, surat-surat panjang yang menggugah mereka. Kalau berani ayo buka Taurat. Kan seperti itu. Adapun cerita yang masyhur ya, yang Ustadz sebutkan tadi, bahwa Nabi SAW di Mekah itu bertetangga dengan seorang Yahudi. Kemudian Nabi selalu memberi sedekah atau bahkan menyuapi dia Yahudi yang buta. Ini cerita bohong, tidak ada sumbernya. Tidak ada sumbernya. Ini diantara cerita palsu yang disebarkan. Jadi tidak ada orang Yahudi di Mekah. Kalau di Madinah iya ada ya. Tapi tidak ada cerita seperti itu. Dalam kitab-kitab mu'tabar tidak disebutkan, dan ini baru masyhur di akhir-akhir ini. Wallahu ta'ala a'lam. Siap. Kita tidak melihat siapa. Aywa. Kita tidak melihat siapa. Kedua, mengenai masuk surga tadi, saya buku 14 orang masuk surga. Dulu saya sedang baca setelah satu pelajari asal peristiwa, terus saya lupa namanya tapi ada.